Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang cukup tinggi. Pada dasarnya, wilayah pesisir tersusun dari berbagai ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, pantai berpasir, dan ekosistem lain yang satu sama lain saling terkait. Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas wilayah sekitar 5.782,50 km merupakan salah satu dari daerah dengan potensi perikanan yang cukup tinggi. Banyuwangi memiliki wilayah laut di mana Selat Bali yang terletak di sebelah timur serta Samudra Indonesia yang terletak di sebelah selatan mempunyai pesisir pantai sepanjang kurang lebih 282 km, panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta memiliki 10 buah pulau. Potensi pesisir Banyuwangi yang luas tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air laut. Salah satu jenis budidaya yang cukup potensial adalah lobster laut. Lobster menjadi salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis penting, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini kebutuhan akan lobster masih mengandalkan hasil tangkapan dari laut. Di Indonesia sendiri telah dikenal 6 jenis lobster dan mempunyai spesifikasi dan perkembangan hidup yang berbeda. Keenam jenis tersebut antara lain lobster pasir, lobster mutiara, lobster batik, lobster bambu, lobster Pakistan atau lobster lumpur, dan lobster batu. Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 dinilai sebagai momen tepat untuk mengembangkan komoditas lobster yang sampai saat ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Dari 6 jenis yang ada di Indonesia, tercatat 2 jenis lobster memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas budidaya perikanan, yakni lobster mutiara dan lobster pasir. Seperti yang dilakukan Hasan, yang menjalankan usaha sebagai distributor atau pengepul untuk memasok lobster-lobster bagi pengekspor di Jakarta. Meneruskan usaha yang dijalankan orang tuanya, Hasan berupaya memenuhi permintaan lobster dari Singapura, Vietnam, Cina, dan Hong Kong. Bahkan dalam sekali pengiriman, Hasan bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Ya bapak juga mendukung gitu, suruh terusin usahanya bapak gitu. Habis itu ya tak terusin, ternyata kok enak diterus-terusin. Terus kan bapak dulu kan belum pernah kirim cuma untuk lokal. Terus saya banyak kenalan, terus saya bisa kirim ke Jakarta gitu. Awal mulanya di Lombok dulu. Di Lombok karena lobsternya masih ya terlalu banyak saingan lah di sana, jadi saya lari ke Banyuwangi. Ya paling kalau 1 minggu itu bisa 3 kintal lah, 2 kintal itu 1 minggu. Kalau udah musim bisa 1 minggu bisa 1 ton. Rupiahnya kalau 3 kintal sekitar ya 50 itu dah. Iya, sekarang kan soalnya lobster kan bisa naik turun harganya. Kesuksesan Hasan menjadi distributor lobster tentunya tidak didapat dalam waktu yang singkat. Butuh usaha, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak. Salah satu yang berjasa dalam kesuksesan Hasan sebagai pengusaha lobster di Banyuwangi adalah peran penyuluh perikanan pada perkembangan budidaya lobster di Banyuwangi.
Perairan Laut Banyuwangi dikenal sebagai salah satu penghasil lobster kualitas ekspor. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertarik mendirikan Lobster Center di Banyuwangi. Salah satu lokasi budidaya lobster di Banyuwangi terdapat di Pantai Grand Watu Dodol. Berbagai kegiatan dapat dilakukan di pantai yang dinobatkan sebagai pantai terbersih se-ASEAN pada tahun 2018 lalu. Grand Watu Dodol Banyuwangi terkenal dengan konservasi terumbu karangnya. Sepanjang 1000 meter pantai Grand Watu Dodol merupakan wilayah konservasi terumbu karang. Di pantai ini, wisatawan bisa snorkeling dan diving untuk melihat indahnya terumbu karang yang banyak dihuni berbagai jenis ikan hias dengan beragam warna. Tidak hanya berfungsi sebagai kawasan wisata, di kawasan Pantai Grand Watu Dodol Banyuwangi juga terdapat unit percontohan budidaya lobster. Kelompok pesona bahari ini yaitu ada 2 jenis. Yang pertama jenis pasir. Di tempat ini, mahasiswa dan akademisi dari berbagai kampus di Indonesia bersama kelompok nelayan setempat melakukan penelitian dan pengembangan budidaya lobster. Unit percontohan budidaya lobster tidak bisa lepas dari peranan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi atau BP3 Banyuwangi sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. BP3 Banyuwangi memiliki tugas pokok untuk melaksanakan bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BP3 Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan pelatihan berupa pelatihan teknis dan manajerial di bidang kelautan dan perikanan, penyusunan materi, metodologi, dan penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan kondisi wilayah, pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial bidang kelautan dan perikanan, dan pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan. Tugas pokok dan fungsi BP3 Banyuwangi sebagai salah satu UPT Kementerian Kelautan Perikanan itu adalah mengembangkan SDM, KKP, baik pelaku usaha maupun pelaku utama, kemudian juga melaksanakan pelatihan dan melaksanakan penyuluhan, serta untuk dapat mendampingi masyarakat sehingga mempunyai wawasan wirausaha sesuai dengan yang ada di standar untuk masyarakat tidak hanya ekonomi lemah tapi juga menjadi yang lebih maju. Ya, jadi kita melaksanakan pelatihan dan penyuluhan itu pembelajarannya dengan menggunakan metode andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Artinya kita mengajari masyarakat tidak menganggap anak kecil tapi menganggap sepadan, sama-sama dewasa sehingga interaksi timbal baliknya bisa dilaksanakan dan bisa berjalan dengan baik. BP3 Banyuwangi karena juga mendampingi kelompok-kelompok masyarakat dan memang di Grand Watu Dodol itu ada potensi untuk kegiatan budidaya lobster dan memang perairannya juga mempunyai potensi yang cukup memadai untuk dilaksanakan budidaya. Jadi kita mendukung dengan memberikan unit percontohan penyuluhan dalam bentuk 6 karamba jaring lobster tenggelam atau disebut dengan jaring lobster dasar, karamba lobster dasar. BP3 Banyuwangi mempunyai wilayah kerja untuk pelatihan itu 6 provinsi ya, baik Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Dan untuk kegiatan penyuluhannya ada di 2 provinsi yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah pesisir pantai. Yang pertama adalah persiapan kerambanya. Salah satu bentuk nyata dalam mewujudkannya adalah dengan memberdayakan para penyuluh kelautan dan perikanan
yang merupakan bagian dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Penyuluh perikanan merupakan pegawai pemerintah yang bertugas memberikan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan perikanan. Tugas dari penyuluh perikanan adalah melaksanakan penyiapan kebijakan penyusunan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Sementara fungsi dari penyuluh perikanan adalah penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, penyelenggaraan pelatihan, serta penyuluhan kelautan dan perikanan, penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi, penyelenggaraan pelatihan, serta penyuluhan kelautan dan perikanan, penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Variana Banyu Kartika atau biasa disapa Rian, sehari-harinya mendampingi para nelayan dan pembudidaya, salah satunya adalah kelompok pembudidaya ikan Pesona Bahari. Sejak tahun 2011, Rian telah mengabdi sebagai penyuluh perikanan Kabupaten Banyuwangi. Hampir seluruh kecamatan di Banyuwangi pernah ditanganinya. Hingga akhirnya saat ini, Rian ditugaskan di Kecamatan Wongsorejo. Sosoknya yang ulet dan santun membuatnya disegani para nelayan dan pembudidaya. Halo semuanya. Halo. Sehat semua ya? Sehat. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Menjalani profesi sebagai penyuluh perikanan merupakan cita-citanya sejak mengenyam pendidikan pada Prodi Penyuluhan Perikanan di Sekolah Tinggi Perikanan yang kini bernama Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Selama lebih dari 10 tahun pengabdiannya, Rian memahami betul potensi perikanan di bumi Belambangan. Bersama BP3 Banyuwangi, Rian senantiasa berkolaborasi dalam memberikan layanan penyuluhan guna mengupas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bisa menyerang sesamanya. Awalnya waktu itu setelah saya selesai studi di Sekolah Tinggi Perikanan jurusan penyuluhan perikanan, kemudian kebetulan waktu itu juga ada tes penerimaan CPNS yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian saya mendaftar untuk salah satu formasi penyuluh perikanan di Banyuwangi, dan alhamdulillah pada tahun 2011 saya bisa bertugas sebagai penyuluh perikanan di Banyuwangi. Dulu saya memegang 15 kecamatan, kemudian karena penyuluhan ini merupakan proses yang cukup dinamis, sehingga tentu saja sebanyak itu saya tidak bisa mengcover. Kemudian saat ini saya membawahi 8 kecamatan yang saya bina, salah satunya adalah Kecamatan Wongsorejo ini. Sebagai seorang penyuluh perikanan, Rian memiliki kemampuan untuk menggali potensi produksi dan meningkatkan sumber daya perikanan sehingga kontribusi perikanan semakin meningkat. Kerambaan 1 itu ada 50,3 kg. Kegiatan penyuluhan perikanan yang dijalankannya juga berperan menghubungkan lembaga ilmiah dengan pembudidaya guna menumbuhkan kesadaran pembudidaya dalam pembangunan dapat tumbuh dengan sendirinya. Kita menggunakan metode keramba dasar. Menjadi penyuluh perikanan itu merupakan sebuah pekerjaan yang menurut saya sangat menarik. Di sisi lain, selain saya bekerja sebagai penyuluh mendampingi para pelaku utama pembudidaya ikan, kemudian pengolah dan pemasar ikan, kemudian nelayan, di sana juga saya bisa lebih dekat berinteraksi dengan
keluarganya, kemudian bisa mengenal lebih dalam adat, budaya serta kebiasaan yang mereka lakukan. Di situ saya merasa ada kepuasan yang mungkin bisa saya rasakan seperti itu. Tentu saja butuh proses yang sangat panjang untuk bisa akhirnya mencapai keberhasilan di saat ini. Tapi pada waktu itu tentu memang cukup sulit, namun untungnya saya dibekali dari bangku kuliah untuk bagaimana cara kita mendekati sasaran penyuluhan yang kita tuju, baik itu melalui pendekatan secara personal maupun kelompok. Kemudian saat itu kami coba juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang akhirnya terbentuklah kelompok, di mana kelompok itu merupakan suatu wadah yang juga bisa menyatukan kekuatan dari masyarakat. Pada akhirnya sumber daya alam maupun sumber daya pantai, kemudian laut, mereka sendiri yang menjaga seperti itu. Demi menjaga kontinuitas usaha budidaya lobster, Rian selalu melakukan pendampingan akses pasar agar lobster hasil budidaya dapat terserap oleh pasar lokal maupun global. Pendampingan tersebut menghasilkan kerjasama antara Pokdakan dengan pengepul lobster yang sudah memiliki kontrak dengan eksportir. Rian bersama kelompok juga melakukan riset dan modifikasi dari model keramba dasar untuk budidaya lobster yang digunakan. Berawal dari 6 unit keramba dasar bantuan percontohan penyuluhan, kini Pokdakan mengelola setidaknya 20 unit keramba dasar. Hasil dari riset yang dilakukan memilih keramba dasar berbentuk lingkaran yang terbukti lebih menguntungkan dari segi hidrodinamika dan efektivitas pemeliharaan lobster di dasar perairan. Salah satu inovasi yang kami banggakan saat ini adalah budidaya lobster dengan metode keramba dasar. Itu merupakan inisiasi dari kami, kemudian dari kelompok Pesona Bahari, di mana memang pada umumnya budidaya laut atau budidaya lobster dilakukan di media keramba jaring apung atau terapung. Namun karena ada masukan dari masyarakat dan juga kita melihat kebiasaan dari teman-teman di kelompok Pesona Bahari yang suka menyelam, kemudian suka snorkeling, akhirnya mereka sepakat melakukan budidaya lobster ini dengan keramba dasar yang letaknya di dasar perairan. Selain memberikan penyuluhan kepada para nelayan dan pembudidaya, Rian juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para mahasiswa yang ditugaskan oleh kampusnya untuk melakukan penelitian mengenai budidaya lobster.
budidaya lobsternya. Kemudian mereka bisa menikmati hasil dari lobster, kemudian tentunya pada akhirnya anggota keluarganya juga sejahtera dan anak-anaknya memperoleh pendidikan yang tinggi. Proses bisnis dari panen hingga menuju pesawat untuk ekspor juga berjalan dengan baik. Selain itu, eduwisata lobster juga berjalan di Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi, di mana di sekitarnya terdapat terumbu karang yang dikonservasi. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, maka pembudidaya harus melepasliarkan lobster sebanyak 2,5% dari hasil panen lobster yang dibesarkannya. Kegiatan yang dilakukan Rian dan para penyuluh berhasil membuat lobster menjadi penggerak ekonomi dari hulu hingga hilir. Jadi dulu sebelum ada penyuluh, di sini belum terbentuk kelompok ya, Mas. Jadi masyarakat banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, terutama di laut, melakukan illegal fishing ya, termasuk potasium, bom ikan, dan macam-macam. Dengan adanya penyuluh, Mas Rian ya, setelah itu kita membentuk kelompok, dan itu sering memberi arahan-arahan kepada kami, kelompok, sehingga pemuda-pemuda di sini mulai sadar ya bahwa kita memang harus melestarikan laut yang ada di Grand Watu Dodol ini. Kita dengan penyuluh selalu mencari inovasi bagaimana untuk merubah mindset. Untuk merubah mindset tentunya kita harus bisa memberikan lapangan pekerjaan baru pada mereka. Ini kan ada kolaborasi antara perikanan dengan pariwisata. Sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan ya, mendapatkan nafkah dari menjadi juga nelayan menjadi pelaku pariwisata. Perkembangan unit percontohan budidaya lobster yang berlokasi di Grand Watu Dodol, Banyuwangi tidak bisa lepas dari peranan para penyuluh yang menjadi sosok inspiratif dan sangat dekat dengan kelompok yang dibinanya. Untuk kelompok yang saya bina, saya berpesan jaga kekompakan, kemudian jaga kebersamaan dan kekeluargaan. Kemudian mari kita sama-sama peduli dengan lingkungan, karena tentu saja lingkungan yang kita jaga akan memberikan pengaruh yang besar terhadap ikan maupun lobster yang kita budidayakan, seperti itu. Apa yang dilakukan para penyuluh membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar, khususnya para nelayan dan pembudidaya lobster. Bahkan kegiatan yang dilakukan para penyuluh di Banyuwangi sudah dijadikan contoh bagi para penyuluh di daerah lainnya. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Rian sebagai penyuluh yang telah merubah kami ya dari pelaku-pelaku illegal fishing yang dulu selalu melanggar hukum. Ini sekarang kita sudah mulai tahu bahwa untuk melakukan illegal fishing itu untuk merusak lingkungan itu sangat merugikan kita sendiri, terutama untuk anak cucu kita. Ini selalu yang disampaikan Mas Rian kepada kami sebagai kelompok. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya peran dari penyuluh ini, di sini masyarakat sudah bisa di samping menjadi nelayan juga bisa menjadi pelaku pariwisata. Terima kasih Mas Dian, mungkin harapan ke depan kami tetap berkolaborasi dengan penyuluh supaya nanti ada inovasi-inovasi baru dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di Pantai Grand Watu Dodol ini. Pesan kami kepada penyuluh perikanan, khususnya kepada Mas Rian, penyuluh seharusnya seperti air yang mengalir. Apapun rintangannya, di situ harus diterjang dan air akan mencari lubang-lubang kecil untuk mencari solusi. Dan penyuluh harus seperti segelas
air putih, tidak mewah, tapi sangat berarti. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan terus melahirkan penyuluh perikanan berkompeten lainnya agar kelautan dan perikanan di Indonesia semakin berkembang, terjaga ekosistem dan ekologinya, serta maju sumber daya manusianya.